jadi apa sih zat gizi itu? Zat gizi atau nutrients adalah ikatan kimia yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan fungsinya, seperti menghasilkan energi, membangun dan melihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Jadi zat gizi ini tuh penting banget bagi tubuh dan kelangsungan hidup manusia. Nah, macam-macam dari zat gizi sendiri ada 5. Yang pertama ada karbohidrat, lalu protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Nah, dari kelima macam zat gizi tersebut, pengelompokannya dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama berdasarkan fungsinya, dan yang kedua berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Pengelompokan zat gizi yang pertama yaitu berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada zat tenaga, yaitu dari karbo dan juga lemak. Yang kedua ada zat pembangun, yaitu protein. Dan yang terakhir ada zat pengatur, yaitu vitamin dan mineral. Nah, pengelompokan yang kedua itu dibagi berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama ada zat gizi makro, dan yang kedua ada zat gizi mikro. Nah, kalau zat gizi makro yaitu dibutuhkan dalam jumlah yang besar, menggunakan satuan gram nih biasanya. Dan yang termasuk zat gizi makro itu adalah karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, kalau zat gizi mikro yaitu zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil atau sedikit, biasanya menggunakan satuan miligram atau mikrogram. Nah, yang termasuk dalam zat gizi mikro ini yaitu mineral dan juga vitamin. Walaupun dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, tapi zat gizi mikro ini merupakan komponen yang diperlukan agar zat gizi makro dapat berfungsi dengan baik. Yang pertama kita akan bahas tentang karbohidrat. Karbohidrat memiliki manfaat utama sebagai sumber energi agar tubuh mampu menjalankan berbagai fungsinya dan melakukan berbagai aktivitas setiap hari. Jadi karena itu juga berdasarkan fungsinya, karbo ini digolongkan sebagai zat tenaga karena dalam setiap 1 gram karbohidrat dapat menyumbangkan energi sebesar 4 kilokalori. Selain jadi sumber energi, karbohidrat ini juga bisa jadi memberi rasa manis pada makanan. Karena karbohidrat merupakan zat gizi makro yang meliputi gula, pati, dan serat. Nah, gula dan pati memasok energi berupa glukosa, yaitu sumber energi utama untuk sel-sel darah merah, otak, sistem saraf pusat, plasenta, dan janin. Gula tergolong jenis karbohidrat yang dapat dicerna dan diserap dalam aliran darah sehingga dapat langsung digunakan tubuh sebagai energi. Nah, kalau pati termasuk jenis karbohidrat yang lama dicerna karena perlu diserap dalam darah dan juga perlu dipecah dulu oleh enzim pencernaan untuk menjadi gula sebelum dapat digunakan tubuh menjadi energi. Sementara kalau serat yaitu jenis karbohidrat yang tidak dapat dicerna sebab tidak dapat dipecah oleh enzim pencernaan. Nah, serat ini membantu memberikan perasaan kenyang dan penting untuk mendorong buang air besar yang sehat, serta menurunkan resiko penyakit jantung koroner. Jadi makanya kenapa nih kalau kita makan nasi merah itu cenderung lebih tahan lama kenyangnya. Ya karena kandungan serat nasi merah ini lebih banyak daripada nasi putih. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang protein. Nah, protein ini adalah zat makanan berupa kumpulan dari asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Makanya tadi protein digolongkan ke dalam zat pengatur tubuh. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Nah, fungsi dari protein ini cukup banyak ya, salah satunya sebagai sumber energi. Setiap 1 gram protein menyumbang energi sebesar 4 kilokalori. Protein juga berperan penting dalam memperbaiki dan membentuk jaringan baru. Selain itu juga, protein juga berperan dalam pembentukan antibodi yang penting bagi tubuh agar terhindar dari penyakit. Kali ini kita akan bahas tentang lemak. Lemak disebut juga sebagai lipida yang merupakan salah satu nutrisi yang dibutuhkan tubuh yang dapat diperoleh dari tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Lemak merupakan senyawa organik yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik non-polar. Dalam setiap 1 gram lemak menyumbangkan energi sebesar 9 kilokalori. Fungsi utama lemak yang pertama yaitu sebagai bahan energi dan juga banyak terdapat dalam tubuh. Lemak memiliki fungsi lain dalam tubuh dan dibutuhkan jumlah lemak yang cukup dalam makanan agar kesehatan tubuh dapat terjaga dengan baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang vitamin. Nah, vitamin ini didefinisikan sebagai zat organik yang diperlukan dalam tubuh dalam jumlah yang relatif kecil, namun sangat penting untuk pertumbuhan normal serta pemeliharaan kesehatan. Dan harus selalu tersedia dalam makanan karena tubuh tidak bisa menghasilkan vitamin secara sendiri. Nah, fungsi umum dari vitamin yaitu sebagai zat pengatur keberlangsungan berbagai proses dalam tubuh dan juga berperan sebagai enzim dan juga koenzim untuk mengatur proses metabolisme karbohidrat. Selain itu, vitamin bersifat sebagai antioksidan dan banyak berperan dalam mempertahankan fungsi berbagai jaringan tubuh. Selain itu juga, vitamin membantu pembuatan senyawa-senyawa kimia seperti hormon. Secara umum, vitamin dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama yaitu vitamin larut air dan juga vitamin larut lemak. Vitamin larut air terdiri dari vitamin B kompleks dan juga vitamin C. Sedangkan vitamin larut lemak terdapat atas vitamin A, D, E, dan K. Oke, bahasan yang terakhir yaitu tentang mineral. Mineral sendiri terdapat dalam 2 jenis, yaitu yang pertama mineral makro dan yang kedua mineral mikro. Mineral makro itu dibutuhkan dalam jumlah yang besar, sebesar kurang lebih 100 mg.
Kalau mineral mikro dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, nah biasanya ini kurang dari 100 mg per harinya. Nah, fungsi mineral sendiri secara umumnya yaitu yang pertama menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, serta menjadi katalis reaksi-reaksi biologis dalam tubuh, dan juga bisa menjaga keseimbangan air dalam tubuh dan juga membantu mengatur kontraksi otot dalam tubuh. Nah, untuk klasifikasi mineral kalian bisa lihat di sini, aku tampilin. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.